Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau belajar matematika kembali. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai ya belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan menjadi persen. Persen itu apa? Nih lambang persen. Nih lambang persen. Ini lambangnya, artinya adalah per 100. Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi persen? Nih contoh ya. 5/10 kita ubah menjadi persen. Di sini kita mau belajar tentang perkalian pecahan. 5/10 dikali titik-titik. Nah, karena persen itu per 100, di sini wajib 100. Ya. Jadi, nyari di sini bagaimana? 100 dibagi 10. Hasilnya berapa? Ya, 10. Kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga dikali 10. Jadi, 5 dikali 10, 50. 10 dikali 10, 100. Jadi 50/100 artinya 50%. Gampang kan? Ya, latihan. 15/25 diubah ke dalam bentuk persen. Gimana tadi caranya? 15/25 dikali titik-titik, di sini hasilnya 100. 100 dibagi 25, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. Ingat, kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. 25 kali 4 100, 15 kali 4 berapa? Ya, 60. Jadi di sini hasilnya 60%. Ingat ya, kalau sudah ada hasilnya, lambang persennya jangan lupa ditulis. Kalau tidak ditulis nanti salah. Ya, sekarang coba di rumah. Ini kerjakan sekarang. 17/20 sama dengan berapa persen? Cepet-cepetan. Yuk nanti kita koreksi bareng-bareng. Tadi ingat 17/20 dikali berapa? Ingat nih, di sini harus berapa? Ya, 100. 100 dibagi 20 berapa? Kira-kira 5. 20 dikali 5 berarti 17-nya juga dikali 17 kali 5. Nih, 17 dikali 5 dikali 5 kali 7 35, ditulisnya 5, 3-nya disimpan. Terus 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah 3 jangan lupa. 5 tambah 3 8. Jadi hasilnya 85/100 sama dengan 85%. Siapa yang benar? Nah, gampang kan? Itu cara mengubah pecahan menjadi persen. Kalau sebaliknya gimana Bu? Persen ke pecahan? Gampang. Persen. Umpamanya 57%. Ya sama dengan, ingat 57/100. 63% sama dengan 63/100. Nah, gampang kan? Itu kalau dari persen ke pecahan. Ini dari pecahan ke persen harus 100 ya. Kebalikannya ini ya. Mengubah persen menjadi pecahan, jadi persennya diubah per 100. Ingat, persen itu per 100. Nah, itu mengubah pecahan menjadi persen. Sekarang kita mau ke penjumlahan dan pengurangan persen. Ini contohnya ada 20% ditambah 14%. Nih, 20 ditambah 14 ditambah
0 tambah 4, 4. 2 tambah 1, 3. Kayak tambah-tambahan biasa, cuma di sini ada persen. Jangan lupa persen. Jadi 34 nih. Ya, 56 dikurangi 23. Ingat persen. Persen. 56 dikurangi 23. 6 dikurangi 3, 3. 5 dikurangi 3, 3. Hasilnya 33%. Ingat ya, kalau persen harus ada lambangnya, jangan sampai salah, nggak ditulis nanti salah. Ya, coba latihan. 40% ditambah 23% berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 40 ditambah 23. Nih, 40 ditambah 23. 0 ditambah 3, 3. 4 ditambah 2, 6. Jadi hasilnya 63%. Sekarang pengurangan. 72% dikurangi 46. Sama kayak pengurangan biasa. 72 dikurangi 46. Nih tandanya ya, jangan kebalik. 2 dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Jangan sampai nanti kamu hitungnya 6 dikurang 2, nggak boleh. Kalau ini nggak bisa diambil, dikurang, minjem ke sini. Jadi 12, ininya tinggal 6. 12 dikurang 6, ini 6. 6 dikurang 4, 2. Hasilnya 26. Ya, itu ya, penjumlahan dan pengurangan persen. Gampang kan? Nah, sekarang gimana kalau ada campuran Bu, ada pecahan dan ada persen disuruh jumlahin? Nah, harus disamakan dulu. Mau menjadi persen atau mau menjadi pecahan, ya? Kalau mau jadi persen, pecahannya kita ubah ke dalam bentuk persen dahulu. Contohnya 46/50. Ingat tadi persen per 100, hasilnya 100 dibagi 50. Di sini 2. Ini 46 juga dikali 2. 46 kali 2 berapa? Dihitung. 46 dikali 2. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Hasilnya 92/100 sama dengan 92%. Ya. Jadi berapa Bu? 92% ditambah 30% sama dengan ini hitung 92 ditambah 30. 2 ditambah 0, 2. 9 ditambah 3, 12. Hasilnya sama dengan 122%. Itu kalau diubahnya ke dalam bentuk persen. Kalau diubahnya ke dalam bentuk pecahan, berapa Bu? Ingat, 46/50 ditambah 30%, pecahannya berapa tadi? 30/100 sama dengan, kalau penjumlahan harus sama penyebut terlebih dahulu. Samain penyebut, yuk ingat-ingat. 50 dengan 100 berapa KPK-nya? 100. Ini 100. Ini 100. 100 dibagi 50 berapa? 2. 2 kali 46 tadi ini 92. 100 dibagi 100, 1 dikali 30, 30. 92 ditambah 30, 122/100. Nah itu ya, tergantung disuruhnya kemana. Ke persen, diubah dulu ke persen. Kalau ke pecahan, diubah dulu ke pecahan. Kalau disuruhnya desimal, diubah dulu ke desimal. Ya, jangan sampai lupa.
Ingat perintahnya apa, disuruhnya apa. Itu tadi adalah mengubah pecahan menjadi persen dan penjumlahan dan pengurangan persen. Bagaimana kalau ada soal cerita yang berhubungan dengan persen? Nah, di sini kita mau belajar menyelesaikan soal cerita yang berhubungan atau terkait dengan persen. Yuk kita belajar ke soal cerita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam soal cerita yang berkaitan dengan persen. Nah, contohnya seperti ini. Ibu berbelanja sembako di pasar. Total harga belanjaan ibu adalah Rp350.000. Saat akan membayar, ibu mendapatkan diskon sebesar 20%. Pertanyaannya, berapa rupiah diskon yang didapatkan oleh ibu? Dan pertanyaan kedua, berapa harga belanjaan yang harus ibu bayar setelah diskon? Nah, bagaimana cara mengerjakan soal cerita seperti ini? Yuk kita lihat caranya terlebih dahulu. Ingat pertanyaannya tadi. Ada cerita ibu berbelanja sembako di pasar. Total belanjaan ibu adalah Rp350.000. Berarti diketahui total harga sama dengan Rp350.000. Terus saat akan membayar, ibu mendapatkan diskon sebesar 20%. Diskon 20%. Ditanyakan apa? Ditanyakan yang A, berapa diskon yang didapatkan ibu? Harga diskon sama dengan berapa? Terus yang B, apa lagi? Harga yang dibayar. Harga yang dibayar setelah diskon berapa? Nah, jawab. Kalau soal cerita kamu harus menulis seperti ini dulu jawabannya. Diketahui apa dulu? Diketahui harganya, diskonnya, terus yang ditanyakan apa. Nih, kalau kamu nggak nulis ini nanti kamu bingung yang mana yang mau dikerjakan, bagaimana cara menjawabnya. Nih, sekarang jawab yang A. Harga diskon 20% dikali total harga berapa ini? Rp350.000 sama dengan diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 20/100 dikali Rp 350.000 sama dengan nih. Kalau ada di sini nolnya lebih dari 2, di sini dibagi 2. Boleh dicoret nih, nolnya dicoret hilang. Ini dicoret juga 2, hilang nih, ya. Jadi tinggal 20 dikali 35. Nolnya tinggal berapa yang belum dicoret? 2. Nih. Sama dengan berapa? 3.500 dikali 20. Nih, kalau ada nolnya kita simpan dulu. Nolnya 3 kita simpan, jadi yang kita kaliin 35 kali 2. Ingat ya, nolnya yang 3 kita simpan, nanti ditambahin setelah perkaliannya selesai. 2 dikali 5 10. 0 ditulis, satunya disimpan. 2 dikali 3 6 ditambah 1 tuh
7. Ingat ditambahin nolnya tadi yang disimpan ada berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, lebih gampang. Ingat Rp, jangan lupa rupiah. 70.000 rupiah. Gampang kan? Kalau kamu kebanyakan nol nanti kelamaan hitungnya. Ini buat supaya kamu lebih cepat menghitung ya. Ini jawaban yang A udah dapet nih. Harga diskonnya berapa? 70.000 rupiah. Sekarang pertanyaan yang B, harga yang harus dibayar setelah diskon. Yang B, harga setelah diskon tadi total harga Rp 350.000 rupiah. Di diskon berapa tadi? 70.000. 20%-nya dari 350.000 adalah 70.000. Jadi 350.000 dikurangi Rp 70.000 sama dengan berapa? Nih, 350.000 dikurangi 70.000 dikurang 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. 5 dikurang 7 bisa? Enggak, minjem 3, di sini tinggal 2, di sini 1. 15 dikurang 7, 8, 2-nya diturunin. Jadi harga yang dibayar setelah diskon adalah 280.000 rupiah. Itu cara menyelesaikan soal cerita yang ada kaitannya dengan persen ya. Ini kalau kita mau belanja ke mall, mau beli baju, mau beli mainan, kamu bawa duit dari rumah, umpamanya aku bawa duitnya cuma 200.000. Aku lihat mainan di mall harganya 230.000, uang aku kurang. Ya terus ada diskonnya, lumayan nih ada diskon 30%, kira-kira uang aku cukup nggak ya buat beli? Nah, udah belajar begini, kamu bisa hitung perkiraan uang kamu cukup apa enggak untuk membeli mainan tersebut ya. Tuh bisa dipakai nanti kamu kalau mau jajan, mau belanja ya. Nah, itu cara menghitung soal cerita yang berkaitan dengan persen. Sudah paham? Kalau belum nanti dilihat lagi, diulang lagi. Nah, sekarang kita mau latihan tugas buat kamu ya. Di rumah kerjakan nih latihan. Satu aja soalnya yang soal cerita. Andi membeli baju di toko baju. Harga baju yang Andi beli adalah 230.000 rupiah. Saat membayar, Andi mendapatkan diskon 15%. Pertanyaannya adalah berapa rupiah diskon yang didapatkan Andi? Pertanyaan kedua, berapa harga baju setelah diskon? Nah, coba kamu kerjakan di rumah soal ini pakai cara seperti yang tadi Ibu udah jelaskan ya. Pakai diketahui, ditanyakan, jawab caranya bagaimana. Ingat kalau mengerjakan matematika dihitung pakai coret-coretan, jangan pakai kalkulator. Ya, selain tugas ini juga kerjakan LKPD matematika yang sudah Bapak Ibu guru bagikan di hari sebelumnya. Ya, kira-kira pembelajaran hari ini cukup. Mudah-mudahan kita semuanya paham. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau tidak ada keperluan keluar rumah, sebaiknya di rumah saja ya. Demikian ya pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat dan anak-anak semuanya paham. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.